bagaimana hukum berjima dengan istri yang selesai haid tapi belum mandi besar. Itu dari Ikhlas ya, dari Pak Ikhlas. Bagaimana hukum berjima dengan istri yang sudah haid, yang selesai haid tapi belum mandi besar. Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja kita harus merujuk kepada firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 222. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Jawablah, haid itu darah kotor. Yang dimaksud dengan darah kotor itu, darah haid itu najis. Karena itu, jangan campuri istrimu pada waktu haid. Dan jangan kamu campuri mereka sebelum suci. Jika mereka telah suci, campurlah dengan mereka sesuai dengan ketentuan yang Allah perintahkan. Sungguh Allah menyukai orang-orang tobat dan menyucikan diri. Nah, di sini ada kata-kata fa'tazilun nisaa fil mahid. Jangan hubungan intim dengan istri ketika dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Kamu tidak boleh berjima atau hubungan intim sampai dia bersih. Fa idza tatahharna, kalau sudah bersih, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka kamu boleh mencampuri istri sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, yang jadi persoalan ada kata-kata fa idza tatahharna, apabila telah suci. Nah, suci di sini mengandung dua pengertian. Pertama, suci dalam arti sudah tidak haid lagi, tapi belum mandi, ya, sudah suci, sudah bersih, sudah tidak keluar haid, tetapi belum mandi. Tapi ada juga makna apabila telah suci, maksudnya bukan hanya berhenti dari haid, tapi juga telah mandi besar. Jadi memang ayat ini melahirkan dua penafsiran. Wajar kalau ada yang berpendapat, yang penting sudah berhenti haid, walaupun belum mandi, boleh hubungan. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang al-mahid, wanita yang haid. Dan ada kata-kata, jangan mendekati sebelum dia suci. Karena ayat sebelumnya itu tentang haid, berarti suci di sini suci dari haid. Gitu. Sehingga wajar kalau ada yang berpendapat, walaupun belum mandi besar, sudah boleh hubungan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud dengan tatoharna, suci di situ bukan sekedar berhenti dari haid, tetapi harus sudah mandi besar gitu. Karena orang yang junub itu cara bersucinya adalah dengan mandi besar. Kalau belum mandi besar, maka itu belum disebut suci gitu. Sehingga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan suci di situ ya tentu saja sudah mandi besar. Kalau belum mandi besar mah belum dianggap suci gitu. Jadi memang ada dua pendapat. Secara prinsip ya. Secara prinsip kalau kita lihat surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini penjelasannya di ayat surat Al-Maidah ayat 6. Itu ayat yang berbicara tentang ketentuan saat kita mau sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ ada kata-kata wa in kuntum junuban fattahharu. Hai orang-orang beriman, bila kamu hendak sholat,
basuhlah wajahmu, tanganmu sampai sikut, sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata. Jika kamu junub, mandilah. Nah, jadi gini, kalau di Al-Baqarah, ya, tadi di Al-Baqarah ayat 222 ada kata-kata fa'idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila telah suci, maka kamu boleh berhubungan dengan istri sesuai ketentuan Allah. Nah, suci di sini kalau kita merujuk ke Al-Maidah ayat 6, suci di sini sebenarnya bukan hanya berhenti dari haid, tetapi sudah mandi. Karena di surat Al-Maidah ayat 6 ada kata-kata wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kamu junub itu kan salah satunya adalah menstruasi. Jadi wanita yang menstruasi begitu selesai mens, itu ketika itu disebutnya junub, kan gitu. Ya, fattoharu, maka mandilah. Oleh sebab itu saya lebih cenderung mengartikan ayat yang mengatakan fa'idza tatoharna, kalau wanita itu sudah suci, maksud suci di situ menurut hemat saya merujuk penjelasan pada Al-Maidah ayat 6, bukan sekedar suci dalam arti berhenti haid, tetapi suci dalam arti fattoharu, maka bersucilah, artinya dia sudah mandi besar. Nah, itu yang menurut hemat saya tafsir yang paling mendekati kepada kebenaran. Jadi kalau istri selesai mens, sebaiknya dia mandi besar dulu. Selesai mandi besar atau sudah mandi besar, boleh hubungan intim. Itu menurut saya tafsir dari surat Al-Baqarah 222 ditafsirkan dengan Al-Maidah ayat 6. Itu kesimpulannya. Kalau wanita selesai haid, mandi besar dulu baru boleh hubungan. Tetapi sekiranya ada yang berpendapat, yang penting mah selesai haid, belum mandi juga nggak apa-apa. Nah, ya saya tidak bisa menyalahkan, karena memang itu pendapat ada di dalam kajian-kajian fikih. Karena mereka beranggapan bahwa karena ayat itu berbicara tentang haid, maka suci di situ maksudnya bukan mandi besar, tetapi berhenti dari haid. Itu kan sebuah penafsiran. Jadi kalau ada yang berpendapat sebelum mandi besar juga sudah boleh hubungan, ya kita tidak bisa menyalahkannya. Kenapa? Yaitu namanya juga pemikiran dan alasannya juga ada, ya, merujuk kepada penafsiran ayat. Tapi yang paling aman sekali lagi merujuk ke Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau kamu junub, maka bersucilah. Nah, mens itu bagian dari junub. Kan junub itu hubungan intim juga junub, ya, gitu. Ya, itu penjelasan saya tentang pertanyaan tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab.